Oke, baik. Langsung saja ya kita mulai. Baik teman-teman, kita mulai diskusi kita kali ini. Saya minta mungkin teman-teman yang lain terlebih dahulu mendiamkan mute dulu speakernya. Jadi nanti kita bisa fokus dulu dalam paparan kita kali ini. Setelah itu kemudian kita bisa melanjutkan dengan dialog. Baik ya, untuk terutama teman-teman mahasiswa S2 kelas globalisasi, demokrasi, dan desentralisasi sudah pada hadir ya? Siap, hadir Pak Angga. Hadir Mas. Baik. Nah, kuliah kita kali ini, kita masuk pada isu tentang globalisasi dan politik populisme kanan. Dalam sejarah long duration history, kita mau lihat dari perspektif sejarah mulai dari pasca revolusi Prancis, kira-kira tahun sejak 1849, kemudian momen tentang politik kanan di era fasisme tahun 1930-an, dan kemudian masuk pada populisme kanan pada era krisis neoliberalisme. Nanti juga kita akan melihat bagaimana tentang fenomena politik populisme kanan ini dalam proses politiknya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, sekarang terkait dengan populisme di era COVID-19. Ada beberapa polemik dan diskusi di media terkait dengan bagaimana keberlanjutan politik populisme setelah dunia menghadapi wabah pandemi corona. Beberapa kalangan intelektual, salah satunya itu adalah rockstar filsuf yang namanya Slavoj Žižek. Dia menulis buku tentang pandemi atau panic pandemi, yang dia bilang bahwa wabah coronavirus ini dalam beberapa hal menjadi pukulan telak bagi politik populisme, dan juga tidak hanya itu, tapi juga kemudian tentang bagaimana dunia ini kemudian dikelola dalam perspektif kapitalisme neoliberal. Zizek dan beberapa kalangan yang melihat ada potensi kesempatan politik bagi munculnya solidaritas global, melihat bahwa saat ini dunia dipaksa untuk mengatur kembali bagaimana negara-negara ini ditata dalam perspektif yang berubah. Ya, sebelumnya itu lebih mengedepankan pada perspektif neoliberal menuju pada perspektif yang bercirikan pada solidaritas global. Tapi kemudian kalau dalam perspektif lainnya, termasuk kemudian saya juga cenderung sepakat dengan pandangan ini yang melihat bahwa harapan-harapan bahwa politik ke depan itu lebih baik dalam perspektif isu-isu politik progresif, terus kemudian isu-isu tentang politik yang inklusif dan menekankan pada solidaritas kosmopolit, ini saya pikir masih menjadi wishful thinking, karena dalam beberapa hal justru kita melihat bahwa era serangan COVID-19 ini dan wabah penyakit ke seluruh dunia ini justru menampilkan kembali kuatnya narasi-narasi yang berbasis pada prasangka dan kebencian etnis atau rasisme, yang mana kemudian isu-isu tersebut dipolitisasi oleh para elit populis di seluruh dunia. Salah satu hal misalnya ada laporan yang menunjukkan bahwa di Twitter terjadi naiknya sentimen anti-Cina sebanyak 900% dari biasanya seiring dengan penyebaran wabah COVID-19. Dan juga yang lainnya bahwa kita melihat bahwa perspektif kelompok populisme menghadapi COVID-19 ini beragam. Tidak hanya satu perspektif. Yang seringkali kemudian dikedepankan dalam laporan-laporan media massa adalah respon-respon irasional, misalnya adalah seruan menolak lockdown, terus kemudian seruan untuk menghidupkan kembali ekonomi, yang misalnya itu banyak dikedepankan oleh Donald Trump,
misalnya, atau Jair Bolsonaro, presiden Brasil, dan Boris Johnson yang juga dia sendiri juga terkena virus corona tadi. Tapi misalnya kalau kita melihat bahwa beberapa kalangan elit politik populis kanan itu memberikan respon yang berbeda-beda. Di India misalnya Narendra Modi, Perdana Menteri India, ini kemudian langsung menyerukan lockdown di India menghadapi virus tersebut. Dan juga misalnya salah satu partai populis kanan di Brasil, namanya Party for Freedom, dalam posisinya mereka sebagai kekuatan oposisi, itu justru menyatakan bahwa respon pemerintahan Belanda terlalu santai terhadap penyebaran virus corona ini, yang kemudian justru kekuatan ini mendorong pada lockdown di Belanda dan juga menyerukan hal yang sama di Uni Eropa. Nah, di sini kemudian selain itu juga kita melihat bahwa kalangan elit populis ini juga tetap berhasil memainkan sentimen emosional dari para pendukungnya terkait dengan virus ini. Misalnya kemudian Donald Trump itu menggunakan istilah Chinese virus terkait dengan virus corona. Juga kemudian Modi di India, ketika kemudian dia melihat bahwa sentimen anti-Muslim ini masih kuat, dia menggunakan sentimen anti-Islam juga untuk menyatakan bahwa kelompok Muslim ini sebagai salah satu yang memperparah penyebaran virus corona. Nah, di sini kemudian kita melihat bahwa belum ada pergeseran aktor-aktor baru yang memberikan alternatif politik baru dalam proses politik yang ada di tingkat global. Juga misalnya kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan politik alternatif yang mengusung gagasan-gagasan di luar populisme kanan seperti yang coba diusung dalam eksperimentasi politiknya Bernie Sanders di Amerika Serikat, itu ternyata juga gagal dalam merebut kandidasi politik dalam presidential election di Amerika Serikat, atau juga kekalahan Jeremy Corbyn dalam pemilu parlemen di Inggris. Sementara juga kita melihat bahwa belum terlihat adanya perubahan orientasi kebijakan struktural yang mendekati harapan-harapan tentang politik berbasis pada solidaritas global yang bisa menunjukkan bahwa akan ada perubahan dunia dan populisme kanan ini akan melemah seiring dengan hantaman COVID-19. Nah, ini pengantar dari diskusi kita. Nah, selanjutnya kita masuk terkait dengan apa sebetulnya populisme itu. Pendefinisian populisme dalam perspektif media massa ataupun komentar-komentar politik, juga akademisi, ini juga bukan hal yang mudah, karena kemudian kerap kali, suara saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran? Mas. Oke. Ya. Mas, kedengeran. Karena kerap kali kedengeran, Bung. Oke. Kerap kali istilah populisme ini kemudian dianggap sebagai istilah yang pejoratif. Jadi populisme ini dianggap sebagai terminologi ledekan ya, atau ejekan yang dialamatkan pada kelompok-kelompok yang menolak konsensus elit politik global saat ini dan cenderung kemudian mendorong pada agitasi berbasis massa serta kemudian memprovokasi sentimen publik. Nah, diskusi kita kali ini, kuliah kita kali ini mencoba untuk mengklarifikasi tentang apa itu populisme dan tetap juga melihat terkait dengan persoalan-persoalan dan hal-hal yang sifatnya problematik dalam politik populisme ini. Nah, politik populisme ini sebagai sebuah gerakan dalam berbagai rujukan literatur akademik itu adalah gerakan yang mengklaim mengatasnamakan rakyat dalam satu kesatuan yang utuh dan homogen, atau kemudian dalam perspektif politik religius, politik agama misalnya, kelompok populisme ini mengklaim tentang kesatuan umat sebagai esensi, sebagai
kesatuan yang akan mereka bela dan mereka proteksi berhadapan dengan kelompok-kelompok di luar klaim-klaim tersebut. Nah, tidak saja klaim tentang rakyat ataupun umat, karena klaim politik tentang rakyat itu adalah bagian dari politik demokrasi, tapi bahwa gerakan politik ini juga membangun distingsi antagonistik. Baik secara vertikal ini adalah gerakan populisme ini kemudian membelah pertarungan antagonistik antara rakyat yang murni, rakyat yang bersih, rakyat yang dipinggirkan melawan elit yang korup, elit yang menindas. Dan juga kemudian tidak hanya antagonistik yang sifatnya vertikal, kalangan populis ini juga membangun pendefinisian antagonisme berbasis pada antagonisme horizontal, yang kemudian membedakan antara political inside versus outside. Jadi mereka melihat tentang bagaimana kemudian rakyat yang mereka sudah definisikan dalam pengertian mereka yang homogen, yang tunggal tadi, kemudian dihadapkan pada kelompok-kelompok yang menurut mereka di luar kategorisasi rakyat tersebut. Pada populisme kanan atau right populism, antagonisme vertikal ataupun horizontal ini lebih banyak dimaknai dalam antagonisme yang sifatnya kultural. Misalnya pribumi versus non-pribumi. Terus kemudian asing-asing, misalnya kemudian kalau di Indonesia dengan rakyat kita misalnya. Atau kemudian misalnya kalau di populisme kanan Eropa, itu tentang definisi rakyat versus imigran. Gitu. Juga kemudian kelompok-kelompok yang berbeda dari apa yang mereka pahami sebagai bagian integral dari rakyat ataupun umat. Sementara, berbeda dengan populisme kanan, populisme kiri, ini memaknai antagonisme baik vertikal dan horizontal tersebut dalam perspektif yang sifatnya struktural. Yaitu misalnya yang mereka lawan adalah secara vertikal, adalah elit politik atau kelas dominan, misalnya yang menguasai modal, menguasai kemakmuran rakyat banyak, menguasai kemakmuran dari negara berhadapan dengan mayoritas rakyat yang kemudian tidak mendapatkan apa-apa dalam kue pembangunan misalnya. Atau misalnya dalam perspektif populisme kiri ini juga kemudian muncul artikulasi-artikulasi politik melawan oligarki atau melawan elit yang korup. Sementara dalam perspektif horizontal, kelompok populisme kiri ini melihat kelompok dirinya sebagai outsider insider dengan outsider itu seringkali dalam pemaknaan kekuatan-kekuatan kapitalisme global yang kemudian dalam perspektif imperialisme atau perspektif ketergantungan dianggap mengeksploitasi negaranya. Nah, selain itu, ini merupakan pengertian umum dalam kategorisasi intelektual tentang populisme. Tapi perspektif strukturalis atau perspektif kiri juga melihat politik populisme ini dari perspektif kepentingan kelas-kelas sosial yang berhubungan dengan perkembangan kapitalisme. Di mana kemudian ini juga akan kita pakai dalam diskusi kita, politik populisme ini ketika menyatukan perbedaan-perbedaan kelas tersebut, mereka menunda perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada untuk mengikatkan diri pada satu aliansi sosial berbasis klaim atas rakyat. Jadi ada aliansi kelas yang berbeda-beda, misalnya kelas borjuis kecil, saudagar kecil bersamaan dengan kelas kelas pekerja misalnya yang menjadi bagian dari populisme kiri, atau kemudian bahkan populisme kanan ini mencoba menghubungkan antara lapisan petit bourgeois, kelas borjuis, dan kelompok-kelompok aristokratik dalam aliansinya. Nah, mereka sama-sama mengklaim dukungan politik atas nama rakyat.
Nah, selanjutnya kita masuk pada elemen-elemen populisme. Seperti saya sudah utarakan di awal bahwa mendefinisikan populisme ini bukan hal yang mudah, karena kerap kali kelompok populisme ini tidak bisa kemudian didefinisikan dalam satu kategorisasi yang ketat, yang kemudian mewakili beragam ekspresi dari populisme. Nah, di sini kemudian saya menggunakan pendekatan filosofis dari, kalau kita tahu ada namanya Ludwig Wittgenstein, itu dalam karyanya Philosophical Investigation menggunakan istilah tentang family resemblance. Jadi family resemblance itu adalah kemiripan-kemiripan yang muncul dalam berbagai kelompok politik karena adanya satu rumpun kekeluargaan di antara mereka. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat bahwa ada elemen-elemen populisme yang sifatnya cross-cutting, satu sama lain itu kemudian saling melengkapi, yang kemudian banyak kita temui di berbagai artikulasi politik populisme, tapi tidak secara ketat mewakili bahwa kalau tidak ada hal ini berarti bukan populis, tapi ada keterhubungan satu sama lain. Pertama yaitu elemen populisme adalah kekuatan populisme cenderung melakukan repolitisasi antagonistik terhadap ruang politik yang ada. Hal ini adalah istilah yang banyak digunakan atau analisis yang banyak digunakan oleh salah seorang intelektual post-Marxis dari Inggris namanya Chantal Mouffe, yang melihat bahwa terutama pada era setelah hegemoni kekuasaan neoliberalisme akan menghasilkan model politik yang menampilkan konsensus elit yang bekerja dalam pengelolaan negara teknokratik, manajerial, dan ekonomistik. Sehingga berbagai hubungan-hubungan pemerintahan tidak lagi kemudian dimaknai dalam pertarungan yang coraknya politik, tapi kemudian diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan teknokratik. Nah, kekuatan populisme ini tampil untuk membongkar model-model depolitisasi pemerintahan pada era neoliberal governance dengan mengusung, mengartikulasikan kembali dimensi politik melalui pembongkaran atau penolakan dan protes terhadap konsensus elit tersebut. Ini biasa muncul kemudian baik dalam perspektif populisme kiri ataupun populisme kanan. Dimensi kedua dari populisme ialah dia mengusung diskursus mayoritarianisme. Artinya adalah bahwa kekuatan populisme selalu mengklaim bahwa dirinya ini berjuang dalam arena politik dalam rangka membela kelompok mayoritas. Mayoritas berdasarkan agama, mayoritas berdasarkan pada dimensi nasionalisme, mayoritas terkait dengan pemahaman tentang mereka adalah penduduk asli, atau kemudian dalam perspektif ras, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kekuatan populisme, terutama populisme kanan ini tidak selalu membela seluruh kekuatan atau kelompok-kelompok minoritas ataupun marginal. Misalnya atas nama mayoritarianisme, mereka kemudian menolak kelompok-kelompok subaltern, kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok imigran, dan lain sebagainya. Dimensi ketiga yang juga kemudian bisa kita tampilkan sebagai artikulasi politik populisme adalah bahwa retorika populisme cenderung bernuansa anti-institusionalisasi politik dan anti-representasi partai politik utama. Jadi mereka ini karena kemudian partai politik itu kemudian kehilangan legitimasi politiknya, ketika kemudian arahan neoliberal governance itu kemudian melemahkan koneksitas politik antara elit partai dengan masanya, maka kemudian mereka, kekuatan politik populisme ini tampil untuk menolak kekuatan partai politik. Inilah yang kemudian menjadi corak dari anti-establishment dari populisme. Selanjutnya, kaum populisme ini bertendensi untuk memproteksi kelompoknya dari serangan
yang mereka anggap serangan elit maupun kelompok-kelompok di luar dirinya. Jadi mereka ini memproteksi kemurnian dari klaim-klaim politik kerakyatan, klaim-klaim politik keumatan, atas nama pembelaan mereka terhadap pengaruh-pengaruh intervensi-intervensi dari kelompok-kelompok yang ada di luar kelompok yang mereka definisikan sebagai rakyat. Nah, selanjutnya yang menjadi ciri terakhir, yang seringkali juga oleh kalangan akademisi itu dianggap menjadi karakter utama dari populisme, bahwa dalam komunikasi politik, kalangan populisme ini menggunakan retorika yang mudah dipahami, simplistik dalam artian mencoba meringkas kompleksitas, mereka nggak perlu dengan kompleksitas, dan menciptakan kambing hitam. Contoh dari model komunikasi politik ini misalnya kita bisa lihat dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2016, ketika kemudian Donald Trump itu menolak political correctness, kemudian mencoba menampilkan kemudian sentimen-sentimen rasisme, ini sebagai bagian untuk merangkul kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok kanan yang selama ini kemudian tidak bisa masuk dalam diskusi ruang publik politik liberal di Amerika. Nah, ini adalah 5 hal yang menjadi elemen-elemen dari populisme. Nah, selanjutnya kita masuk terkait dengan bagaimana memaknai populisme kanan dalam sejarah durasi panjang, dalam perspektif long durée history. Nah, pendekatan ini diambil terutama oleh kalangan kelompok-kelompok akademisi yang beraliran strukturalis atau critical political economy, karena mereka melihat bahwa kajian populisme yang marak saat ini lebih menekankan pada pendekatan komparatif politik, yang mana kemudian melihat kajian populisme ini sebagai problem semata-mata problem kekinian. Sehingga implikasinya adalah bahwa perspektif komparatif politik ini melihat bahwa populisme ini semata-mata dianggap sebagai penyimpangan dari politik liberal, atau kemudian melihat bahwa populisme kanan ini semata-mata sebagai varian atau derivasi dari politik fasisme pada awal abad ke-20. Nah, di sini perspektif strukturalis tadi yang melihat problem populisme dalam perspektif sejarah durasi panjang, memahami populisme sebagai bagian inherent dan kontradiksi internal dalam sistem kapitalisme, alih-alih sebagai penyimpangan gerak liberalisme politik. Yang akan juga nanti kita jelaskan mengapa kemudian saya mengambil durasi yang panjang dari pasca revolusi Prancis sampai era neoliberal, karena kemudian ternyata model-model politik populisme kanan ini selalu kemudian muncul dalam krisis ataupun dalam transisi sistem kapitalisme. Sehingga kemudian inilah yang kemudian disebut sebagai kontradiksi internal dalam sistem kapitalisme. Nah, selanjutnya bahwa populisme kanan, meskipun kemudian banyak kalangan akademisi melihat adalah bagian dari demokrasi liberal, namun kemudian ini juga tidak bisa dilepaskan dan merupakan bagian dari keberlanjutan dari artikulasi politik far right atau kanan jauh yang muncul pasca revolusi Prancis dari 1789 sampai 1849. Oke, sekarang kita masuk pada perkembangan ekonomi politik pasca revolusi 1848. Jadi dimensi ekonomi politik terlebih dahulu yang kita lihat, baru kemudian kita melihat apa implikasinya bagi politik far right atau kanan jauh yang menjadi proto atau menjadi embrio dari populisme kanan. Politik far right, kanan jauh ini adalah produk dari determinasi sosial politik dan aransemen struktural kapitalisme abad ke-19. Kita tahu bahwa
transisi kapitalisme abad ke-19 ini kemudian dalam satu hal itu memunculkan juga perubahan-perubahan sosial yang menjadi pendahulu dari apa yang selama ini kita anggap sebagai fenomena globalisasi. Di mana kemudian juga di dalamnya ada perubahan sosial yang kemudian memberikan pengaruh bagi revolusi politik yang ada di Eropa pada waktu itu. Di mana kemudian transisi kapitalisme ini kemudian memunculkan revolusi politik sebagai manifestasi dari kegagalan kelas dominan lama, aliansi aristokratik feodal, monarki, dan gereja mengelola transformasi sosial. Nah, di sini kemudian rakyat atau kalangan kelas bawah itu tidak lagi bisa dianggap sebagai objek yang pasif, yang menerima otoritas politik yang mengklaim sebagai bagian dari legitimasi ilahiyah. Nah, di sisi yang lain kemudian terjadi perubahan relasi kuasa yang membongkar dalam tanda petik kontrak sosial feodal antara kaum feodal dan petani berbasis tanah, dan kemudian bertransformasi menjadi relasi antara kapitalis dan buruh yang berbasis pada penguasaan modal. Hal ini kemudian mendorong pada proses pergerakan kapital dan internasionalisasi sistem kapitalisme yang mendorong keterbukaan masyarakat Eropa dan pendalaman kapitalisme dalam relasi negara dan masyarakat di Eropa. Kalau dalam tesisnya dari Karl Marx ini yang disebut sebagai all that solid melts into the air. Jadi segala hal yang solid dalam relasi ekonomi, politik, dan sosial itu kemudian menguap ke udara. Dari sistem merkantilisme, dari ketutupan, kemudian mendorong pada internasionalisasi dan keterbukaan. Nah, dalam perubahan-perubahan proses kapitalisme ini, meskipun pada saat itu kekuatan pro-demokrasi atau kaum demokratik belum bisa dikatakan menang dalam perubahan-perubahan sosial yang muncul dalam era kapitalisme abad 19, namun landscape atau arena politiknya telah berubah. Ketika struktur politik lama runtuh, maka setiap kekuatan politik itu terpaksa membutuhkan dukungan dengan saling berebut klaim politik rakyat dalam tatanan politik proto-demokrasi liberal. Jadi mereka dari perspektif kiri ataupun kanan ataupun sentris, ini mereka tidak lagi kemudian bisa mengandalkan misalnya klaim-klaim ilahiyah, klaim-klaim kemudian transendental. Tapi kemudian dia harus memenangkan hati dan dukungan dari rakyat untuk bisa mengusung klaim politik dan kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga kemudian pada era transisi kapitalisme ini muncul subjek-subjek politik baru. Yang subjek-subjek politik baru itu ditampilkan berdasarkan pada artikulasi kepentingan-kepentingan kelas, baik kelas borjuis, kelas petit bourgeois atau kelas borjuis kecil, dan kelas proletariat. Nah, apa kemudian implikasi dari perubahan-perubahan politik dan kemudian perubahan struktural yang muncul pada era abad ke-19? Implikasinya bahwa perubahan di mana kemudian terjadinya keterbukaan ekonomi dan internasionalisasi struktur ekonomi kapitalisme memunculkan respon ekspresi politik reaksioner, terutama dari kekuatan kelompok petani dan kelompok pedagang kecil atau petit bourgeois yang bercorak nativisme dan romantik. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat pertumbuhan nasionalisme di Eropa yang berbasis pada Volks, pada rakyat yang mereka maknai dalam pengertian homogen, sebagai reaksi terhadap proses ekspansi internasionalisasi kapitalisme. Di sisi yang lain juga kemudian kelompok far right yang didukung konstituen petani dan saudagar kecil ini juga cenderung antisosialisme, karena artikulasi politik sosialisme dari kelas pekerja cenderung menghancurkan, dianggap mereka menghancurkan dimensi-dimensi romantisme dan nativisme serta harmoni yang dibangun oleh kekuatan politik far right tadi. Nah, di sisi yang lain kemudian kita melihat bahwa ketika kemudian
transisi kapitalisme, transisi kemudian pada pematangan kapitalisme yang memunculkan tampilnya subjek-subjek politik baru dari kelas pekerja yang mengusung gagasan sosialisme menghasilkan respon atau reaksi dialektik dengan terbentuknya corak aliansi baru politik yang menyatukan sisa-sisa kelas dominan lama, kalangan borjuis kecil dan petani, dan kemudian dalam proses perkembangan selanjutnya menggeser kekuatan politik borjuis ke kubu status quo karena mereka menolak radikalisasi politik demokrasi yang diusung oleh kelas pekerja. Nah, ini kemudian kita bisa melihat dalam berbagai corak perbandingan politik pada masa itu, misalnya di Prancis, corak politik spesifik memunculkan model yang disebut sebagai negara Bonapartis. Negara Bonapartis ini muncul dari penerus dari Napoleon, namanya Louis Bonaparte, yang kemudian mengusung model-model kepemimpinan karismatik di satu sisi, juga kemudian menampilkan corak politik anti politik kelas, dan merangkul kelompok-kelompok sosial yang ada, yang mana kemudian proyeksi politik ini melahirkan dan mengembangkan model kapitalisme. Model negara Bonapartis ini misalnya kita bisa lihat dalam konteks misalnya Indonesia pada era awal Orde Baru. Yang ini menjadi perdebatan teoritik misalnya dalam perspektif Marxis terkait dengan nanti apakah negara itu menjadi event organizer dari kelompok borjuis atau mereka memiliki otonomi. Nah, di sini kemudian di Prancis, aliansi yang disebut sebagai Party of Order atau negara Bonapartis ini mempersatukan kepentingan-kepentingan kelas-kelas sosial sebetulnya yang di satu sisi mendukung tentang model ekspresi politik reaksioner, tapi kemudian di sisi yang lain juga menolak radikalisasi politik dari politik sosialisme. Sehingga kemudian melahirkan model korporasi negara. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi ada yang ini tolong di mute tadi. Oke. Nah, selanjutnya ini memunculkan jadi kemudian negara yang secara otonom dipimpin oleh Louis Bonaparte ini yang melahirkan kapitalisme, di mana kemudian di satu sisi melemahkan kelas menengah dan kelas pekerja, tapi di sisi yang lain kemudian melindungi kepemilikan privat, sekaligus memberi subsidi bagi kelas borjuis kecil. Nah, ini model yang di Prancis dan misalnya berbeda dengan apa yang terjadi di Inggris misalnya. Inggris lebih menekankan pada kekuatan politik dari kelas borjuis berhadapan dengan otoritas kerajaan. Nah, dari sini kemudian untuk mengikat sentimen kebersamaan dari kekuatan-kekuatan kelompok kanan ini, mereka mengartikulasikan basis-basis ideologi hegemonik yang berbasis anti-Yahudi, anti-sosialisme, itu dikik aja mas, mendorong militarisme. Ini siapa ini tadi? Bisa aja. Tolong di ini kan di mute dulu deh. Mendorong pada nasionalisme nativis dan juga kemudian seperti saya utarakan tadi menampilkan corak politik yang membangun harmoni tanpa konflik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa corak spesifik far right abad ke-19 yang nanti kemudian memberikan warisan pada model-model politik kanan selanjutnya. Dia menampilkan ideologi folk nasionalisme bercorak harmoni sebagai antitesis dari internasionalisasi kapital dan revolusi. Jadi pergerakan kapitalisme internasional dan revolusi politik dari kelas pekerja atau revolusi borjuis ini maaf Mas Erlangga, sentimen Pak Erlangga. Halo? Maaf Pak, mungkin yang X9009 bisa di mute biar nggak mengganggu Pak. Caranya gimana? Sebentar. Dikit aja, bocah. Sudah diingatkan secara ada banyak yang nggak mute. Saya teruskan aja nggak apa ya?
Oke ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Kedengaran kan masih kan? Oke. Nah, ini kemudian memunculkan pertama ideologi folk nasionalisme yang memberikan perlindungan terhadap model-model internasionalisasi yang diusung oleh yang menjadi bagian dari pergerakan dinamik kapitalisme ataupun penolakan mereka terhadap revolusi komproletar ataupun revolusi borjuis dengan kebutuhan mendapatkan mandat dari rakyat, karena kemudian ini sebagai sentimen lama berhadapan dengan kondisi perubahan politik yang mana kemudian tidak ada lagi di mana kemudian rakyat ini tampil sebagai kekuatan yang perlu mendapatkan perlu kemudian diminta dukungan politiknya yang berbeda dengan era feodal. Nah, selanjutnya kedua, kecenderungan dari far right yang kemudian terwarisi pada era fasisme itu adalah anti kelembagaan politik demokrasi, cenderung otoriter dan mendukung kepemimpinan karismatik dan diktatorial. Nah, selanjutnya juga mereka terobsesi dengan kemurnian dan homogenitas dan membangun antagonisme kultural. Jadi kemudian kalau kita lihat pada abad ke-19 ini ada sentimen yang sangat keras di Eropa terkait dengan anti-Yahudi. Karena kemudian Yahudi itu dianggap sebagai kekuatan yang menjadi kekuatan dominan secara kultural yang menguasai perbankan ataupun industri misalnya. Dan mana kemudian mereka menjelaskan kepada konstituen mereka terkait dengan problem-problem politik tersebut dengan logika politik konspiratif. Anti kaum Yahudi, anti komunis, anti asing, anti sosialis, yang mana kemudian konspiratif ini sebetulnya model logika politik konspiratif ini akar-akar politiknya ini bisa kita lihat pada era abad ke-19, akar-akarnya gitu, yang kemudian bisa kita lihat sampai sekarang menjadi bagian dari logika internal dari kekuatan politik sayap kanan. Nah, selanjutnya kemudian kita masuk pada politik fasisme abad ke-20. Politik fasisme abad ke-20 ini berbeda dengan apa yang menjadi politik sayap kanan jauh pada era abad ke-19, di mana kemudian ditandai oleh kebutuhan untuk merehabilitasi kapitalisme ketika kemudian pada era itu terjadi krisis kapitalisme yang berpuncak pada Great Depression pada tahun 1929. Jika kemudian banyak kalangan melihat bahwa fasisme adalah bagian dari jawaban merehabilitasi kapitalisme post-liberal. Post-liberal itu artinya kapitalisme yang pro-free market, tapi kemudian proses normalisasi kapitalisme selanjutnya yang melibatkan fasisme, itu kemudian memunculkan model post-liberal kapitalisme. Nah, pada satu sisi, dalam perspektif relasi dan pertarungan kelas, misalnya di Jerman, pada waktu itu, sebelum kemunculan fasisme, kekuatan borjuis yang memiliki kekuatan ekonomi, tapi tidak bisa melakukan ekspansi kekuatan politik ketika berhadapan dengan konteks korporatisme negara dalam Republik Weimar Jerman. Nah, di sini kemudian salah seorang akademisi strukturalis yang kemudian memberikan sumbangan penting terhadap teori negara strukturalis, yaitu Nico Polenses, ini menjelaskan 4 fase fasisme Jerman, yaitu bahwa pada awalnya fasisme membangun aliansi longgar dengan beberapa faksi kelas dominan, sementara kemudian mayoritas kelas dominan tidak melihat fasisme pada awalnya sebagai alternatif politik dalam krisis. Nah, selanjutnya, karena kemudian fasisme terbukti mampu membangun kekuatan populis, mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat kelas bawah, dari sebagian lapisan kelas pekerja, dari kemudian mayoritas dari kelompok petit bourgeois, dan juga kemudian kelas menengah, maka kemudian, dan di sisi yang lain, fasisme juga berhasil berhasil memastikan pada kekuatan-kekuatan kelas borjuis bahwa mereka mampu menghancurkan
melibatkan kelas buruh, kelas pekerja, dan artikulasi politik sosialisme, maka kemudian pada fase selanjutnya, sampai mereka berkuasa, mereka mampu melakukan konsolidasi dengan kekuatan big monopoli kapital. Jadi kalau sebelumnya itu hanya beberapa faksi kelas dominan yang bergabung dalam fasisme, tapi kemudian karena fasisme berhasil memastikan mereka memiliki dukungan politik yang kuat dari bawah, dan juga berhasil memastikan bahwa mereka mereka bisa pasang badan untuk menghadapi kekuatan politik kaum proletar dan sosialisme, maka mereka mendapatkan dukungan dari kelas borjuis besar. Sampai kemudian era pada fase awal fasisme, mereka kemudian memunculkan kelompok-kelompok petty bourgeois, yaitu kelas saudagar kecil sebagai kekuatan dalam pemerintahan. Dan selanjutnya pada era stabilisasi fasisme, maka kemudian kelompok fasisme ini berhasil menampilkan kekuatan big monopoli kapital, baik dari industri dan perbankan, sebagai kelas dominan. Mengapa kemudian mereka tampil dalam era stabilisasi fasis ini? Karena ketika kemudian Hitler dan Mussolini ini kemudian mengundang negara-negara lain untuk masuk dalam kancah peperangan, maka kemudian proyek industri persenjataan, ekspansi pasar, dan lain sebagainya berhasil menampilkan kekuatan big monopoli capital ini atau borjuis besar ini sebagai kekuatan utama dalam aliansi bisnis politik fasisme di Jerman ataupun di Italia. Nah, selanjutnya yang juga penting kita diskusikan adalah bagaimana sebetulnya pertarungan fasisme dengan kekuatan kelas pekerja di Jerman yang mengusung gagasan sosialisme. Nah, pada awalnya bahwa setelah kehancuran proyeksi politik revolusioner dari kelas pekerja dengan hancurnya kelompok Spartacus pada tahun 1923, maka artikulasi politik sosialisme itu mengambil jalan politik sosialisme demokrasi, yang sebetulnya pada waktu itu berhasil mendorong pada beberapa langkah-langkah politik progresif bagi kesejahteraan kelas pekerja, seperti kemudian mengusung tentang 8 jam kerja, kesejahteraan buruh yang lebih baik, terus kemudian pembentukan serikat pekerja, dan juga kemudian dewan-dewan di pabrik-pabrik, yang mana kemudian meskipun kelompok politik revolusioner buruh ini kalah, tapi kemudian perjuangan politik sosial demokrat ini berhasil mendorong tekanan politik bagi kaum borjuis. Nah, disinilah kemudian kekuatan fasisme yang berhasil mendapatkan dukungan dari kelas bawah dengan isu-isu nasionalisme romantik, juga kemudian isu-isu penolakan terhadap sosialisme, dan kemudian dukungan-dukungan sentimen-sentimen kultural ketika kemudian Jerman dalam sejarah sebelumnya kalah perang dalam Perang Dunia Pertama, ini kemudian berhasil menampilkan fasisme sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan dan mendapatkan dukungan dari kelas borjuis. Nah, ketika berkuasa, seperti model negara Bonapartis, kemudian fasisme ini memunculkan corak politik korporatisme negara yang melemahkan kepentingan politik kelas pekerja, tapi memberikan fasilitas dan support terhadap kekuatan ekonomi besar ataupun kelompok-kelompok pedagang kecil. Yang ininya kemudian mengikatkan menjadi penopang utama dari rezim fasisme. Nah, kita sekarang masuk pada kontroversi politik fasisme terkait dengan isu antisemitisme dan Holocaust. Karena begini, kalau kemudian kita melihat dari perspektif strukturalis, tidak mudah kemudian menempatkan sentimen antisemit ini dalam analisis ekonomi politik. Apalagi kemudian dalam konteks Holocaust, penghabisan kalangan-kalangan Yahudi. Nah, di sini bisa kemudian kita lihat akar ke belakangnya, kalau kita melihat mengkaji pada diskusi pada slide sebelumnya, bahwa fasisme ini tumbuh dari respon reaksioner nasionalisme chauvinistik terhadap internasionalisasi kapitalisme abad 19.
yang dirawat dengan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Sehingga kemudian Hitler dan Nazi ini kemudian berhasil kemudian membesarkan nasionalisme chauvinistik ini dan menempatkan bahwa musuh dari Jerman, bangsa Jerman, itu adalah kelompok-kelompok Yahudi sebagai kelompok-kelompok yang mereka anggap sebagai penguasa dunia, penguasa perbankan dan kapitalisme. Nah, di sini sebetulnya kekuatan borjuasi besar di Jerman sebetulnya tidak membutuhkan sentimen antisemitisme dan Holocaust, tapi mereka membutuhkan fasisme ini membutuhkan Holocaust sebagai pemenuhan value rationality mereka. Artinya, kekuatan borjuis besar membutuhkan fasisme Jerman dalam krisis hegemoni yang mereka alami. Ketika kemudian kelompok borjuis ini tidak bisa membangun ideologi hegemonik di bawah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat bawah, nah kemudian fasisme dan ideologi sentimen nasionalisme mereka bertemu dengan kepentingan kekuatan borjuis tersebut. Karena fasisme ini menjadi gerakan populis sampai di akar bawah. Dalam hal ini maka bahwa bukan secara langsung fasisme ini berhubungan dengan kepentingan kekuatan borjuis, tapi fasisme memediasi kepentingan dari kelompok borjuis yang ingin meredam tekanan kelas pekerja dengan tampilnya militansi fasisme yang antisosialisme. Dan juga fasisme ini bisa membangun sentimen solidaritas untuk kemudian mendorong pada invasi dan ekspansi wilayah, artinya melalui perang, yang mana kemudian perang itu memiliki hubungan kepentingan yang kuat dari kelompok kekuatan borjuis. Karena perang itu adalah industri persenjataan. Nah, disinilah kemudian kita bisa menjelaskan bagaimana menempatkan politik fasisme terkait dengan sentimen-sentimen antisemitismenya dalam perspektif ekonomi politik. Oke ya, tadi bisa sampai di situ bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Kedengaran nggak, Mas? Bisa. Cuma Pak, okay. Bisa, Pak. Nah, di sini kemudian corak spesifik fasisme, kita dapat buat kesimpulan bahwa fasisme bukanlah penyimpangan dari kapitalisme, namun respon reaksioner atas krisis kapitalisme yang selanjutnya berperan dalam menormalisasi krisis kapitalisme menjadi normal dan menghambat kemajuan sosialisme. Nah, di sini kemudian artikulasi politik ekstrem kanan dari fasisme, meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan borjuis, namun mereka memediasi kepentingan kelas dominan, baik dengan konfrontasi terhadap kelas pekerja dan memfasilitasi perang sebagai sarana dari pemenuhan ideologi fasisme, termasuk kemudian melibatkan kepentingan kekuatan borjuis. Nah, selanjutnya, fasisme yang tumbuh dalam corak kapitalisme post-liberal menekankan pada politik totalitarian dan diktatorial. Yang ini berbeda dengan model populisme kanan yang nanti akan kita diskusikan. Oke. Sekarang kita masuk pada kondisi yang aktual, yang terkini, kontemporer, tentang populisme kanan dan krisis kapitalisme neoliberal. Terkait dengan hal ini, terkait dengan gelombang politik populisme kanan global semenjak abad ke-21. Satu hal yang menarik, yang spesifik dari kemunculan populisme kanan saat ini adalah yang berbeda dengan artikulasi politik kanan jauh ataupun fasisme, bahwa salah satu konstituen utama mereka itu adalah kelas pekerja kulit putih, yang mana ini kemudian dalam konteks problem kapitalisme neoliberal terkait dengan pertama, pergeseran governing reason, jadi nalar tata kelola bernegara pada era post-welfare state. Jadi pada era welfare state, dari Perang Dunia Kedua sampai era tahun 1970-an, governing reason, pengelolaan negara itu berdasarkan pada basis kerakyatan, people. Sehingga kemudian di sini salah satu pembedanya,
di negara-negara liberal, welfare state, bahwa pasar atau ekonomi itu bekerja, dibiarkan bekerja, tapi ada proteksi-proteksi sosial, dan juga kemudian support dalam wilayah-wilayah sosial, terutama dalam ruang-ruang pendidikan dan kesehatan. Nah, kemudian pada era 1979 sampai saat ini, ada pergeseran logika bernegara yang cenderung berpusat pada pasar, yang mana kemudian hal-hal yang sebelumnya itu dianggap sebagai wilayah sosial yang menjadi tanggung jawab negara, itu kemudian dijalankan berdasarkan pada kepentingan pasar. Di sini kita bisa melihat terkait dengan misalnya model kebijakan austerity. Belum tulat kayak kan? Austerity itu terkait dengan pemangkasan anggaran publik misalnya, terkait juga pemangkasan misalnya biaya-biaya sosial terkait dengan kesehatan dan pendidikan, terus kemudian privatisasi, terus kemudian pergeseran pada corak produksi dari Fordism ke post-Fordism. Dari Fordism itu bahwa proses produksi di satu negara tersentralisme, dan kemudian seiring dengan globalisasi kemudian berpindah ke tempat-tempat di mana negara-negara berkembang yang mampu menawarkan tentang upah buruh yang lebih rendah atau flexible labor market. Nah, ini di kalangan kelas pekerja di negara-negara Eropa, berbagai program-program neoliberal ini menghantam mereka, di mana kemudian kelas pekerja ini ketika pada era welfare state dengan supporting negara terhadap biaya pendidikan dan kesehatan, itu terutama mampu mendorong pada mobilitas sosial dari keluarga mereka, dari anak-anak mereka kepada taraf hidup yang lebih baik. Maka kemudian pada era neoliberal ini kesempatan itu berkurang dengan drastis. Kemudian juga terkait dengan akses yang semakin berkurang dari kalangan kelas pekerja precariat, kelas pekerja rentan terhadap biaya-biaya kesehatan, biaya sosial kesehatan dan pendidikan. Nah, di sini bahwa Andrew Gamble dan Robert Kuttner itu melihat bahwa artikulasi populisme kanan sebagai pembalasan dari kalangan mereka yang merasa terabaikan dan mengalami kemiskinan sosial di era globalisasi. Nah, dalam kondisi ini kemudian muncul yang disebut sebagai the new minority, yaitu kelas pekerja kulit putih yang mereka mengalami deprivasi relatif. Jadi sebelumnya mereka merasa pada era 2-3 dekade sebelumnya itu sejahtera hidupnya, terus kemudian mereka nggak pusing soal pendidikan dan kesehatan, mereka kemudian nggak pusing dengan upah yang baik karena disupport oleh tidak saja kemudian oleh negara, tapi kekuatan politik yang mengusung atau yang mengartikulasikan kepentingan politik mereka ini juga kuat. Nah, tapi kemudian pada era neoliberal, berbagai kemudian topangan-topangan sosial dan politik ini melemah. Sehingga kemudian ada kekecewaan di kalangan mereka. Nah, kelompok populisme kanan ini membela kelas pekerja kulit putih di Eropa dan di Amerika Serikat itu dengan mengusung isu tentang welfare racism. Welfare racism dalam perspektif akademik itu adalah mereka tetap mengusung tentang pentingnya kesejahteraan dari kalangan kelas pekerja kelas kulit putih, tapi kesejahteraan tersebut kemudian ditampilkan dengan meminggirkan peluang-peluang sosial dari kaum imigran. Jadi misalnya mereka itu atas nama kepentingan kelas pekerja kulit putih, maka kaum imigran itu juga dibatasi, nggak bisa dengan mudah bekerja di negara-negara tersebut. Karena akan mengurangi jatah atau bagian kesejahteraan dari kekuatan kelas kulit putih tadi. Nah, hal ini juga menjadi problem bukan hanya di negara-negara maju, tapi juga di negara berkembang seperti populisme kanan itu di Turki, juga kemudian di Filipina dan di Indonesia, di mana kemudian model-model populisme kanan ini juga menyasar kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan, terabaikan dalam proses besar globalisasi. Yang mana kalau kita lihat bahwa sebagian besar lapisan dari pendukung kekuatan populisme misalnya di Indonesia, itu adalah kelompok-kelompok
precariat atau kalangan-kalangan yang mereka secara pendidikan itu lebih baik. Jadi sebagian besar itu bukan hanya lulusan S1, tapi juga banyak yang lulusan S2, S3, tapi kemudian mereka merasa bahwa tingkat pendidikan tinggi yang mereka dapatkan tidak sejalan dengan penghasilan dan kemakmuran yang mereka terima. Yang ini kemudian dalam konteks politik di Indonesia terkait dengan hal yang lebih complicated, bukan hanya neoliberalisme, tapi kemudian adaptasi neoliberalisme dalam konteks lingkungan politik yang koruptif. Nah, ini yang menjadi model dari populisme kanan di dalam skala global. Nah, bagaimana kemudian populisme kanan berhubungan dengan relasi dengan kelas sosial? Tadi sudah saya utarakan bahwa terkait dengan agenda kelas pekerja, terutama artikulasi kelas buruh kulit putih, mereka menawarkan model welfare racism. Sementara pada kelompok-kelompok kelas borjuis kecil, mereka menggunakan platform proteksi ekonomi, seperti yang diusung oleh Front National di Prancis. Dan pada kelas borjuis, ini yang menarik, yang bisa kita lihat perbandingannya dengan era sebelumnya fasisme, bahwa pada awalnya kelompok borjuis atas ini ambivalen terhadap kekuatan populis. Kita bisa melihat misalnya dalam perdebatan pemilu presiden di Amerika Serikat, pada awalnya kelompok borjuis besar sama Trump ini kan saling meledek satu sama lain. Tapi bahwa dalam proses selanjutnya, mereka kemudian kelas borjuis ini memberikan dukungan terhadap populisme kanan. Ketika populisme kanan ini berhasil tampil menjadi kekuatan yang berkuasa. Misalnya, Trump misalnya itu merangkul salah satu kelompok-kelompok plutokrat atau kelompok-kelompok milioner yang pada awalnya pada saat Pilpres itu menjadi musuhnya dia, David Koch kalau nggak salah. Nah, itu sebagai bagian dari aliansi sosial dia ketika berkuasa. Dan pada saat era COVID ini misalnya, kita tahu bahwa Trump ini memberikan prioritas, sudah mulai memberikan tanda sinyal prioritas untuk memberikan insentif dan juga bail-out pada industri-industri besar. Nah, disinilah bahwa kembali populisme kanan itu yang pada awalnya menjadi artikulasi politik reaksioner dalam konteks krisis kapitalisme, tapi kemudian dalam proses selanjutnya berhasil menormalisasi kapitalisme dengan melibatkan aspirasi mereka. Nah, di sini yang menarik bahwa ada tendensi baru dari populisme kanan ini, bahwa mereka tampil dengan tendensi new authoritarians dan membangun konvergensi di antara kelompok-kelompok kanan. Adanya konvergensi ini tidak selalu berarti aliansi politik. Tapi kemudian adanya bahwa isu-isu artikulasi politik populisme kanan berhasil menarik kaum konservatif dan kaum tengah untuk kemudian meminjam isu-isu hegemonik yang ditawarkan oleh kekuatan populisme kanan. Di Amerika Serikat, konvergensi ini muncul diawali dengan hancurnya guardrails. Guardrails itu kalau misalnya kita pernah membaca buku How Democracy Die, ini bahwa dalam setiap konvensi partai politik di Amerika Serikat, ada semacam guardrails, penjaga nilai-nilai politik, yang kemudian menghalangi tokoh-tokoh populis untuk bisa tampil menjadi kandidat presiden. Nah, di dalam Pilpres 2016, guardrails dari Partai Republik ini hancur dengan dukungan kaum konservatif atas Trump sampai sekarang. UK, di Inggris, konstituen Tory, konstituen dari Partai Konservatif, mendukung European Union, mendukung Brexit, meskipun elit menolaknya. Dan di Prancis, seluruh kekuatan politik mainstream mendukung kebijakan imigrasi yang ketat, yang sebetulnya pada awalnya itu diusung oleh Front National, meskipun mereka tetap mengutuk ekstremisme dari elit Front National. Nah, di sini saya hanya menjelaskan sedikit tentang populisme kanan di Indonesia, bahwa dalam konteks sosioekonomi, populisme kanan ini muncul berhubungan dengan problem ketimpangan sosial yang semakin lama semakin besar. Ketika 1% dari orang kaya di Indonesia menguasai 49% dari kemakmuran, dan kemudian
ternyata bahwa problem-problem kerentanan dari kelas ekonomi menengah dan kelas pekerja itu begitu dalam di Indonesia, ketika kemudian kita lihat bahwa meskipun angka kemiskinan ekstrim itu berkurang sampai sekitar hanya 8%, tapi kemudian angka kemiskinan moderat, yang mana kemudian orang yang hidup dengan penghasilan $3 per hari, itu sampai sekitar 40% atau 93 juta dari orang Indonesia. Nah, ini kemudian juga terkait dengan problem sosiopolitik berhubungan dengan kuasa oligarki di Indonesia yang mendominasi arena politik. Nah, tapi kemudian kita lihat bahwa terutama sampai era tahun 2009-2010, sampai 2014 terjadi kemudian krisis hegemoni good governance. Kita lihat bahwa good governance itu kemudian mengalami krisis legitimasi di kalangan bawah karena masyarakat itu melihat bahwa yang terjadi sebetulnya bukan good governance, tapi sebetulnya yang terjadi adalah bagaimana good governance itu ditunggangi untuk operasi-operasi politik rent seeking dan operasi politik oligarki yang melakukan korupsi politik. Yang sebetulnya kita tahu sampai yang terakhir itu terkait dengan bagaimana respon misalnya istana dalam menghadapi COVID-19. Nah, itu adalah bagian dari krisis hegemoni good governance. Dalam kondisi ketika kemudian ruang masyarakat sipil itu kosong dari ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa menavigasi arah politik, maka kemudian populisme kanan tampil untuk menjadi isu utama hegemonik ketika terjadi kevakuman ideologis. Nah, juga populisme kanan terkait dengan problem di sosiokultural, di mana kemudian institusi pendidikan dan media, serta media sosial, menjadi tempat sebagai persemaian gagasan-gagasan populisme tersebut. Nah, di sini, secara umum, terkait dengan karakter populisme kanan, yaitu populisme kanan muncul sebagai respon reaksioner atas krisis kapitalisme dan lemahnya kekuatan progresif dalam mempengaruhi arena politik demokrasi. Nah, kemudian ketika pada awalnya tampil sebagai bagian dari kontradiksi internal, selanjutnya berperan dalam menormalisasi krisis tatanan kapitalisme. Nah, pada era sekarang, populisme kanan berbeda dengan right wing dan fasisme. Mereka menempatkan dirinya sebagai pendukung institusi politik demokrasi. Dan terakhir, mereka berperan dalam menggugat konsensus elit politik dengan pendekatan teknokratiknya, di mana mereka mendorong aspirasi mereka untuk membangun sebuah konsensus politik baru. Nah, di sini saya melihat bahwa populisme kanan dengan berbagai artikulasi gagasannya ini kemudian masih tetap bertahan dan proyeksi politik progresif masih agak sulit bisa kita bayangkan menjadi bagian dari masa depan politik di Indonesia. Saya kira cukup sekian pengantar dari saya. Silahkan